Sudah dibelah Polda Jabar, Peggy Cianjur belum tenang, kedekatannya dengan Eki dibongkar sosok ini. Sebenarnya sudah kami duga ya, putusannya dikabulkan itu sudah kami duga karena kami ya sudah menyampaikan ke beberapa media ya beberapa hari lalu ya sebelum putusan bahwa hakim ini pasti akan melihat dua hal. Karena itu pada pokoknya sebenarnya esensi dari peradilan itu sebenarnya penetapan tersangka. Karena kalau tersangkanya batal, makanya batal semuanya, masa bukan tersangka ditahan kan itu. Tersangkanya batal, pasti nggak boleh menahan, pasti haknya dipulihkan, pasti segala sesuatu yang disita segala macam itu semuanya dibatalkan. Karena itu kuncinya adalah tersangka. Nah, saya sudah duga ketika majelis hakim membacakan dasar hukum penetapan DPO dihubungkan dengan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 pasal 31 di mana DPO itu harus tersangka dulu, kemudian harus dipanggil 3 kali ya. Ternyata penyidik tidak mampu membuktikan ya penetapan tersangka sebelum DPO, sebelum 15 September 2016. Nah, kemudian tidak mampu membuktikan surat panggilan-panggilan sebelum DPO sehingga DPO dinyatakan tidak sah. Siapa Peggy Terong itu yang sebenarnya? Cocokkan saja dengan DPO-nya. DPO-nya itu tayangkan aja kepada publik. Ada nggak di DPO itu tertulis nama Peggy alias Perong, pekerjaan, alamat, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Oke. Sampaikan kepada publik supaya publik juga ikut cari. Nah, jangan-jangan ya, Prof. Jangan-jangan. Ya mudah-mudahan jangan ya. Gimana ya? Semuanya. Yang sekarang dikurung di penjara modelnya seperti ini juga. Menentukan tersangkanya seperti ini juga. Keliru juga dia. Padahal ada yang dihukum seumur hidup bahkan. Lah, harus dikeluarin. Mudah-mudahan nanti hakim yang mengadili PK adil seperti hakim Eman Sulaiman. Penyidik 2016 dicari kesalahannya apa, termasuk penyidik yang di Jawa Barat kesalahannya sudah lihat tadi. Lah, itu peraturan Kapolri dilanggar, UHAP dilanggar, terus keputusan Mahkamah Agung dilanggar, akan didiamkan ini oleh Mabes Polri. Apakah salah tingkatnya itu mulai dari Direktur Reserse Kadit Serse Polda, penyidik, kemudian Kapolres yang dulu. Apakah akan dinaikkan satu tingkat lebih tinggi sampai Kapoldanya? Harus diberi tindakan. Kalau tidak akan berleha-leha dulu. Bersalah dianggap biasa. Ini tidak biasa-biasa loh. Yang dibaca oleh hakim tadi. Ya. Yang dilanggar itu apa? UHAP. Itu undang-undang yang dibuat oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua apa? Keputusan MK. Yang ketiga apa? Keputusan peraturan Kapolri. Dilanggar. Loh, tidak ada sanksi. Loh, rasanya agak sulit diterima kalau tidak ada sanksi ya oleh publik ya. Ya kalau saya jadi Kapolri, di Reskrim Polda saya copot hari ini. Makanya kalau kami bicara hukum, fakta hukum yang ada, memang Peggy Setiawan klien kami bukanlah pelaku daripada kasus pembunuhan di Cirebon. Nah, bukan bicara asumsi. Kalau itu sah-sah aja, masyarakat sah-sah aja. Berarti abang juga bisa dibilang apakah akan mengikuti cara Pak Herwanto mendesak agar Peggy asal Cianjur ini diperiksa juga oleh kepolisian? Kalau sebenarnya kami lebih fokus untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nggak ada, kami maksud saya kan mendesak polisi untuk memeriksa, tidak. Kami membuktikan, kami hanya untuk si Peggy Setiawan. Kami membuktikan pada pengadilan kalau apa yang disangkakan ke polisi tidak benar. Itu aja. Pengadilan memutuskan. Tapi abang setuju berarti dengan langkah Pak Herwanto untuk ibaratnya untuk Peggy dari asal Cianjur ini diperiksa ikut diperiksa juga? Sah, setuju aja. Setuju aja. Tapi yang jelas tadi kami sampaikan, kalau kami tetap pada koridor, kalau kami membebaskan klien kami ada sesuai dengan hukum. Peggy Setiawan Cianjur masih dikaitkan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Meski Polda Jawa Barat sudah menyebut Peggy Setiawan Cianjur tak terlibat, namun publik masih menaruh curiga ke remaja yang menjadi anggota geng motor Monraker tersebut. Bahkan di media sosial, informasi mengenai Peggy Setiawan Cianjur mengalir deras. Salah satu sosok yang kerap memperhatikan dan lantang berbicara soal kasus Vina Cirebon yakni Widya. Di medsos, Widya mengatakan, Cecep Setiawan sebenarnya hanya ayah angkat Peggy Setiawan Cianjur. Saya berani bertaruh,
karena Peggy Setiawan asli anak dari mantan Bupati Cirebon, bukan anak dari Pak Cecep. Ucapnya dilihat dari buanesbogor.com dari YouTube BK Mas Andi, Kamis 4 Juli 2024. "Yuk, saya berani bertaruh itu, suatu saat akan terbongkar," sambungnya. Sementara itu, Widya juga membeberkan jika Eki dan Peggy Setiawan Cianjur merupakan teman dekat. Hanya saja, kata Widya, keduanya berselisih paham sehingga terjadi peristiwa pilu tersebut. "Setahu saya, di mata batin saya, Peggy Setiawan dan Eki sangat akrab karena sama-sama anak pejabat, lalu bermasalah dengan Vina," ungkapnya. Usai Vina dan Eki tewas, lanjut Widya, Peggy Setiawan Cianjur pun diungsikan. Berhubung sama-sama anak pejabat, yang satu mati dan yang satu lagi dilimpahkan ke ayah angkat bernama Cecep dan ibu angkat bernama Alis, bebernya. Tak hanya itu, Widya juga mengungkapkan jika ibu angkat Peggy Setiawan Cianjur merupakan orang dekat keluarga Bupati Cirebon yang pada saat itu tengah menjabat. "Alis, kalau Anda mau tahu, di foto pernikahan dalam keluarga Bupati itu, ada dia sangat nempel sama mantu. Itulah orang yang dijadikan ibu angkat Peggy Setiawan," ungkapnya. Cecep bukan ayah kandungnya, karena ada masalah dengan Vina, jadi buru-buru dialihkan identitasnya ke Pak Cecep, tambahnya. Dengan tegas, Widya mengklaim jika dirinya tak mudah dibohongi. "Saya tidak akan bisa kalian bohongi," paparnya. Di sisi lain, banyak warganet yang beranggapan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan Peggy Setiawan yang kini jadi tersangka adalah korban salah tangkap Polda Jabar. Sosok Peggy Setiawan Cianjur dianggap mencurigakan karena berbagai faktor seperti berbohong tentang tato dan profesi mengojek tanpa motor, menimbulkan banyak spekulasi. Kombes Nur Hadi Handayani, Kabid Hukum Polda Jawa Barat, menyatakan bahwa Peggy Setiawan dari Cianjur bukanlah pelaku pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon. Dia menyatakan Peggy Cianjur juga merupakan anggota geng motor Monaker, tetapi tidak terlibat dalam kasus ini. Nur Hadi menjelaskan bahwa tersangka pembunuhan Vina Cirebon adalah Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli. Dalam keterangannya, Kombes Nur Hadi juga menyatakan bahwa pemberitaan tentang berbagai Peggy Setiawan dari Cianjur telah menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman. Dirinya mengaku kasihan pada tiap orang yang bernama Peggy karena terus disangkut pautkan dengan kasus ini. Nur Hadi juga menegaskan bahwa Polda Jabar berkomitmen untuk mengungkap kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon dengan transparan. Kartini, ibunda Peggy Setiawan, tak kuasa menahan tangis saat mendengar keputusan Hakim Iman Sulaiman di sidang pra-peradilan yang menyatakan Peggy bebas. Adapun sidang putusan pra-peradilan Peggy digelar pada Senin 8 Juli 2024 di PN Bandung. Mendengar hasil putusan itu, dipantau dari video live Kompas TV, keluarga Peggy langsung berpelukan dan menangis. Kartini sujud syukur setelah mendengar putusan Hakim Peggy Setiawan bebas. Sambil menangis, Kartini mengaku ingin segera menjemput anaknya di Polda Jawa Barat. "Hari ini mau langsung jemput Peggy untuk dibawa pulang. Kasihan Peggy di sana, sudah terlalu menderita, tidak pernah melakukan kesalahan anak saya di penjara," ucap ibunda Peggy sambil menangis. Dilansir YouTube Kompas TV, Senin 8 Juli 2024. Kartini mengucapkan syukur karena anaknya yang tidak bersalah akhirnya dibebaskan. "Bersyukur sekali, hanya menyampaikan Peggy tidak bersalah, Peggy bebas," sambungnya. "Siang ini, ya kita persiapan akan menjemput Peggy," ucap tim kuasa hukum. Sementara ayah Peggy, Rudi, mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat. Peggy akhirnya bebas. "Peggy bebas, terima kasih banget untuk wartawan dan seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang akan menjemput Peggy," ucap Rudi, ayah Peggy. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Iman di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Hakim mengabulkan pra-peradilan Peggy. Hakim Tunggal Iman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Maka menurut Hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ujar Iman di PN Bandung, Senin 8 Juli 2024. Berdasarkan pertimbangan di atas,
Alasan permohonan pra-peradilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan.